Siapa tidak masuk hari ini? Hadir semua, Pak. Surat buat guru. Hari apa ini? Senin, Pak. Kau pakai seragam pramuka? Sana kau. Sini. Sana kau. Dalam pembuatan film ini banyak terlibat pihak, diantaranya dari teman-teman, dari guru-guru, dan tentunya dari tuan rumah yaitu Emi Atako 05 Nurul Falah. Lah, Pak. Yo, Allah. Bocah begini nih. Wah, terasa ini bocah ini, Pak. Kawan. Hajar. Ya, hukum aja, Pak. Bocah tuman tuh kalau digitu. Dorong, Mang. Iya, Pak. Gengsiwa satu hati, satu jiwa. Mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh teman-teman panitia yang sudah berpartisipasi dalam pembuatan film ini. Tak ada perbedaan antara kita karena semua bersama. Di film ini peran gue sebagai Randy. Gue cuma mau jelasin sebetulnya sosok Randy itu anak yang baik, rajin, berbakti sama orang tua. Ya pokoknya dia tuh anak baik-baik. Dan di film ini dia sengaja nakal karena niatnya satu, cuma mau dikenal sama guru. Proses pembuatan film ini cukup lama, ya 2 bulan lah udah jalan. Dan ini mungkin sudah maksimal ya buat kita semua, khususnya para Tigalia. Mudah-mudahan bisa diterima sama semuanya. Jujur, gue waktu ngejalanin kayak gini susah, sedih, senang, pokoknya semua campur aduk deh. Seru abis waktu ngejalanin buat film ini. Bapak guru yang saya hormati dan saya banggakan, sekali lagi saya mohon maaf kalau mengganggu waktu Bapak untuk membaca surat ini. Nama gue Farul Umam. Jadi di sini peran gue sebagai pasukan. Jadi pasukan itu seorang guru yang sangat pelit, ya galak, pilih kasih. Jadi kesan gue dalam mendapati adegan ini, maksudnya karakter ini sangat sulit gitu, susah untuk kita coba karena ya seperti itu tipenya pasukan itu. Jadi galak, gimana ya, pokoknya muka itu muka harus asem gitu. Jadi mungkin bagi gue pribadi itu sangat sulit untuk didapetin adegan seperti itu.
inilah persembahan terakhir dari warga Tiga Alia Gensiwa 581, yaitu sebuah film yang berjudul Surat Buat Guru. Semoga Anda terhibur dan bisa mengambil maknanya, dan selamat menyaksikan. Kesempurnaan hanyalah milik Allah, tapi apalah daya. Mohon maaf apabila dalam pembuatan film ini banyak kekurangan-kekurangan, baik dalam acting maupun dalam segi apapun. Inilah persembahan dari kami di acara malam perpisahan Tiga Alia. Selamat menyaksikan. Nggak harus jadi nakal dulu supaya dikenal sama guru. Cukup Randy aja. Penasaran sama alur ceritanya? Saksikan live Surat Buat Guru. Selamat menyaksikan. Mana Pak? Pulang Bang, pulang. Ya, bersih. Ya nih, dikit lagi selesai nih. Iya. Hati-hati ya. Ya Mas. Ya, Mas. Salam.
Siapa tidak masuk hari ini? Hadir semua, Pak. Baiklah anak-anak. Sekarang buka halaman 32. Kerjakan LKS dari bagian 1 sampai 4. Kerjakan dengan tertib, jangan berisik. Mengerti? Halaman 32. Kerjakan LKS bagian 1 sampai 4. Kerjakan dengan tertib, jangan berisik. Mengerti kalian? Langsung keluar kelas, tak muncul-muncul sampai bel berbunyi. Biasa, banyak pekerjaan orang sibuk. Ya tapi hampir setiap masuk kelas seperti itu. Kok lu yang repot sih? Biasa aja sih, yang penting gua nggak terganggu. Isi LKS terus. Ada yang lain apa? Biasa aja sih. Itu tuh salah tuh. Pengumuman hari ini dari ulang tahun. Kita ditraktir semuanya. Iya. Makan. Dan, nanti nih yuk. Gue naktir deh. Ah, yang bener lu. Ya, elah bener. Ayo. Yuk. Awas, jangan ngambil doang, ntar pada kagak bayar lagi. Jadi roket ya. Habis gua coy. Enak nih. Gua kapan makan ini? Makan. Iyalah, Ambil. lapar kita. Iya, ambil aja. Nih, Ya ambil. orek. Ngapain? Makan. Udah habis. Hah? Mana bagi makanannya? Habis. Habis. Iya. Nah, gua sendirian ini. Kemana pada? Semuanya jadi 35.500. Lah, gua yang bayar. Ya kan kamu yang ulang tahun. Kapan ulang tahunnya? Lah tadi. Kagak. Tan, di mana? Terus, kita lihat dompet saya dulu. Susah. Apa-apaan ini? Oh, Gak bisa. Istiadah dan doakan Al-Fatihah. Khalas tasliman. Bapak dapat surat, tapi tidak ada pengirimnya. Surat buat guru. Pak, pada hari Sabtu saya nemuin ini tempat parkir. Surat buat siapa, Mang? Kurang tahu ya, mana udah pada lecek kayak gitu. Surat buat guru.
Dari siapa? Sepertinya anak-anak, Mang. Oh, Kurang kerjaan saja. Terima kasih ya, Mang. iya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Bapak sehat kan? Saya mohon maaf loh kalau saya agak lancang minum surat ini. Bapak masih kenal sama saya kan? Anak yang paling ganteng itu. Itu Pak, anak yang suka ngaku-ngaku ganteng, padahal sih orang ganteng, alias jelek. Tapi kata ibu saya anak yang paling ganteng Pak. Iya. Kenal saya nggak Pak? Kalau seorang guru lupa atau nggak kenal sama muridnya, itu sih wajar. Tapi kalau murid sudah pasti kenal sama gurunya, ya seperti artis dengan para penggemarnya. Murid-murid itu bagaikan para penggemar, sementara guru seperti ya boleh bilang artis begitu. Bapak pasti penasaran saya ini siapa? Coba tebak siapa saya? Saya kan orang terkenal di sekolahan. Siapa sih yang nggak kenal sama saya? Ya udah, saya akan beritahukan siapa saya. Jangan kaget ya Pak. Perkenalkan, nama saya Randy. Randy si anak nakal. Begitulah gelar yang saya terima. Dalam surat ini, saya mau bercerita. Cerita tentang hidup saya. Semenjak lulus SMP, saya memutuskan untuk masuk ke sekolah ini. Karena buat saya, sekolah itu sangat penting. Banyak anak yang ketika mendaftar saat itu didampingi oleh orang tuanya. Terkecuali saya. Saya daftar ke sekolah sendiri. Saya sendiri yang mendaftar ke sekolah, Pak. Saya tidak bermaksud membanggakan diri, tapi sekadar informasi aja ke Bapak bahwa saya sudah berada di sekolah ini semenjak saya kelas 10. Bapak pasti belum kenal saya kan waktu itu. Bapak nggak mungkin kenal sama saya karena Bapak tidak mengajar di kelas 10. Saya tidak akan membahas ketika saya di kelas 10. Kita singkat aja ceritanya. Kita mulai sewaktu saya kelas 11. Soalnya itulah awal Bapak kenal sama saya dan guru-guru yang lain. Bapak masih ingat nggak kapan pertama kali Bapak mengenal saya? Bapak pasti lupa kan? Bapak tidak ingat kan? Saya kecewa sama Bapak. Bapak memang punya ingatan yang buruk. Itulah kebiasaan Bapak. Waktu saya kelas 11, Bapak belum mengenal saya. Padahal Bapak sering masuk dan mengajar di kelas saya. Hanya saja perhatian Bapak ke arah yang lain. Bukan di kelas 11 Bapak mengenal saya. Tapi sebenarnya Bapak mulai mengenal saya waktu saya kelas 12. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Pak.
Iya kamu. Malah bertanya. Maju. Hari apa ini? Senin, Pak. Kau pakai seragam pramuka? Sana kau. Sini. Ada. Sana kau. Aduh. Ampun, Pak. Nakal. Pakai sendal. Sana nakal. Aduh, Pak. Situ kamu. Mana di sana? Angkat kaki sebelah. Terus pas bapak mendikte pelajaran, saya sama sekali nggak mencatat karena saya nggak membawa pulpen dan buku. Bapak semakin marah dan akhirnya mengeluarkan saya dari kelas. Saya dihukum di luar kelas sampai ganti pelajaran. Pertama kali bertemu dengan gadis tetanggaku, aku pandang, ku nikmati, bergetar jantung hatiku. Ku dagdikduk menerima jabat tangan perkenalan, adudu duduk lutut gemeteran.
Bapak guru yang saya hormati dan saya banggakan. Sekali lagi, saya mohon maaf kalau mengganggu waktu Bapak untuk membaca surat ini. Saya lanjutkan ceritanya ya, Pak. Saya mau mengucapkan terima kasih sama Bapak. Karena waktu itu Bapak sudah mengenal saya. Tapi sayang, saat itu Bapak belum mengenal nama saya. Dari kelas 11 Bapak mengajar, hari itulah kali pertama Bapak mengenal saya. Saya senang sekali. Oh iya, Bapak masih ingat nggak siapa orangnya yang sering tidak mengerjakan PR? Dan itulah saat-saat pertama kali Bapak mulai mengenal nama saya dengan baik. Bapak sering memanggil saya ke depan. Randy, sini kamu. Randy, kamu lagi. Dasar nakal. Begitulah biasanya Bapak menyapa saya. Randy anak yang nakal, Randy anak yang suka buat gaduh di kelas, Randy anak yang sering bolos sekolah, Randy anak yang sering dipanggil ke kantor, dan lain-lain. Seperti itulah akhirnya semua orang mengenal saya. Nah, turunkan. Pak, turun bajunya. Pak. Jongkok. Madep ke arah sana. Tangannya di atas. Jalan. Gue nggak terima ada hukum kayak tadi. Pokoknya harus kita buat perhitungan. Gue setuju tuh. Lu gimana? Gue juga setuju. Sialan. Tadi gue sampai malu. Pokoknya harus kita kerjain tuh guru. Ren, lu diem aja sih. Menurut lu gimana? Oh iya, Bapak masih ingat nggak waktu ban motor Bapak kempes dan cangklong penutup businya hilang?
Kejar siapa ini? Lah, Pak. Ya Allah, pada bocah begini nih. Wah, saya rasa ini bocah ini, Pak. Kalau ketahuan, wah hajar nanti orang. Iya, hukum aja, Pak. Yang bocah tuman tuh kalau digituin tuh. Ikutin orang, Mang. Iya, Pak. Ya, sebentar udah. Gimana? Lo semua siap nggak? Kita kerjain sekarang. Gue sih siap-siap aja, Ren. Cuma barusan gue ditelepon sama nyokap gue. Kayaknya gue tadi dipanggil kepala sekolah dah. Lo gimana? Gua Ngomong doang lo semua. katanya mau ngerjain guru. Mana? Ya, tapi kalau ngerjain kayak gitu sih gua nggak berani, Ren. Ya udah, lo sendiri yang ngerjain. Nih, Randy. Cemen lo semua. Ren, gue ikut. Lu mau kemana? Mau ikut ngerjain. Udah lu di sini aja. Ntar dihukum lo. Tarik telanjangin lu. Mau lo? Oh, enggak. Lu mau gua. Dit, tadi katanya lu mau ngajakin gua ke kantin. Kapan gua ngomongnya? Ah, pakai pura-pura lagi lu. Ayo buruan. Ki, gua ditinggal. Tungguin lah. Bapak guru yang baik hati, sekali lagi Randy mohon maaf sebesar-besarnya atas kejadian itu. Bapak pasti marah sekali mendengar ini. Saya sama sekali tidak dendam sama Bapak. Saya tidak benci sama Bapak. Kamu sekarang sudah terkenal, Ren. Terkenal nakalnya. Yang penting kan judulnya terkenal. Kadang-kadang saya suka berpikir, kenapa juga saya harus jadi anak nakal? Apa untungnya coba? Pada akhirnya saya malah sering dihukum. Kalau kulihat, kayaknya kamu senang banget dihukum, Ren. Senang apanya? Capek iya.
Oh iya, Van. Kemarin saya dipanggil ke kantor sama Pak Sukwan. Terus? Dia bilang kalau saya masih terus-terusan begini, saya bakalan dikeluarkan dari sekolah. Lagian kamu juga sih yang buat ulah. Jadi begini deh. Kalau saya ngobrol dan menjelaskan semua ini sama Pak Sukwan, menurutmu pantas nggak? Gak tahu dah, terserah kamu saja. Nulis surat. Iya betul, nulis surat. Saya akan menulis surat buat Pak Sukwan. Surat macam apa? Murid itu mengirim surat buat guru karena 2 alasan. Pertama, surat izin sakit. Kedua, surat izin acara keluarga. Begitulah murid mengirim surat kepada gurunya. Itu kan biasanya. Ini yang baru. Randy akan menulis surat buat Pak Sukwan. Surat buat guru. Dalam surat saya yang singkat ini, saya mau membuka sebuah rahasia. Rahasia tentang diri saya. Saya melakukan semua perbuatan itu dengan sengaja, Pak. Iya betul. Saya sengaja melakukan semua perbuatan itu. Termasuk saya yang membocorkan ban motor Bapak. Saya yang sering tidak mengerjakan PR. Saya yang sering melanggar peraturan. Saya yang sering membuat masalah. Dan juga termasuk saya sengaja memakai seragam pramuka di hari Senin. Semua itu saya lakukan karena sengaja. Saya sengaja melakukannya dengan tujuan agar Bapak dan para guru-guru yang lain mengenal saya. Maaf ya Pak, saya menilai Bapak adalah tipe seorang guru yang sangat pelit mengenal murid-muridnya. Saya bisa tebak kok berapa orang murid di sekolahan ini yang Bapak kenal dengan baik. Resiko menjadi murid ya seperti itulah. Tidak semuanya bisa dikenal sama gurunya. Kecuali murid yang paling pintar, murid yang paling ganteng, murid anak orang kaya, dan terakhir adalah murid yang paling nakal. Begitulah umumnya murid yang dikenal sama guru. Saya bukan kriteria murid yang paling pintar di kelas, Pak. Saya butuh belajar yang keras dan waktu yang sangat lama supaya menjadi ranking 1. Saya juga bukan murid yang paling ganteng, apalagi anak orang kaya. Hanya dengan cara menjadi anak nakal, saya bisa dikenal sama guru, termasuk sama Bapak.
Randy? Irfan? Kamu orang pertama yang tahu siapa saya. Saya harap kamu tidak menceritakan kejadian ini sama orang lain. Cukup kamu yang tahu. Saya akan berjanji merahasiakan ini. Ternyata hidup itu tak semanis seperti yang kudengar dalam cerita. Hidup adalah perjuangan. Hidup butuh pengorbanan. Tapi sejak kapan kamu seperti ini? Saya percaya sama kamu. Tidak ada satupun di dunia ini yang tahu siapa saya, kecuali keluarga saya. Kamulah orang pertama yang akan mendengarnya. Saya lahir bukan dari keluarga yang berada. Saya lahir dari rahim seorang ibu yang sangat bijaksana. Buat saya, beliaulah ibu nomor 1 di dunia. Nanti saya akan ceritakan kenapa ibu saya bisa disebut ibu nomor 1 di dunia. Ini adik-adik saya. Mereka ada 4 orang. Saya anak pertama. Kami berenam tinggal di rumah ini. Ya, hanya berenam. Karena ayah sudah lama pergi meninggalkan kami. Ia pergi karena kawin lagi bersama istri mudanya. Ibu yang minta bercerai. Karena ibu tak mau membesarkan kami dari uang yang haram. Bukan semata-mata karena dimadu, tapi masalah prinsip. Ayah senang sekali berjudi. Ibu tak mau uang hasil judi terbawa ke rumah. Akhirnya, ibu berpisah dengan ayah. Keputusan yang sangat berat dan beresiko, ibu harus menanggung sendiri. Resiko membesarkan kelima anak-anaknya. Ibu tak pernah mengeluh. Ibu sangat penyabar. Seumur hidup, ibu tak pernah marah sama anak-anaknya. Ibu selalu tersenyum menghadapi masalah sebesar apapun. Itulah alasan kenapa ibu disebut ibu nomor 1 di dunia. Saya anak pertama dan saya laki-laki. Saya harus membantu ibu. Lebih dari sekedar membantu. Mencari uang buat makan keluarga dan menyusun masa depan yang lebih baik. Semua pekerjaan sudah saya jalani. Yang penting halal. Seringkali ibu menasihati saya, jangan pernah kamu cari uang dengan jalan yang haram. Kata-kata itu sangat melekat dalam hati saya. Saya memungut sampah dan mengumpulkan barang rongsok dari sebelum sekolah. Tepatnya ketika saya berumur 6 tahun. Sampai sekarang, saya masih menjalani pekerjaan ini. Saya berpikir, kalau saya hanya begini, tiap hari mengumpulkan rongsok dan menjualnya, cuma dapat uang saja. Dan jumlahnya pun tak seberapa. Makanya, saya memohon izin sama ibu buat sekolah. Menurut saya, sekolah itu sangat penting. Karena dengan pendidikan, saya bisa menyusun masa depan saya jauh lebih baik dari sebelumnya. Ibu hanya tersenyum mendengar rencana saya, dan beliau memegang kepala saya. Hanya itu. Dengan mengandalkan hasil rongsokan, saya sekolah dari SD sampai sekarang. Saya bertekad, saya harus tetap sekolah.
Begitulah kisah saya. Nggak ada yang menarik kan? Gua antar pulang yuk. Semenjak saya kelas 10, saya menjadi murid yang biasa-biasa saja. Dan resikonya, saya tidak dikenal sama guru. Pengen banget rasanya kalau bapak masuk ke kelas, saya juga mendapatkan perhatian yang khusus dari bapak. Bapak menatap saya dengan penuh perhatian, memanggil nama saya, "Randy, bagaimana kabar kamu hari ini? Randy, kamu terlihat kurang bersemangat. Kamu sakit. Randy, jangan lupa belajar ya." Bahagia rasanya kalau saya mendapat sapaan seperti itu. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk mengambil tindakan ini, menjadi anak nakal. Dan akhirnya, misi saya pun berhasil. Saya bisa dikenal sama guru, bisa dikenal sama semua orang. Kenapa sih Pak? Mesti murid yang paling pintar yang selalu dikenal sama guru? Kenapa sih? Mesti jadi yang paling ganteng supaya menjadi anak emas guru? Dan kenapa juga harus menjadi anak nakal dulu, baru guru tersebut menjadi perhatian? Tidak adakah kesempatan buat orang seperti saya bisa dikenal sama guru? Bukankah seharusnya setiap murid itu mendapatkan hak yang sama? Randy bukan anak nakal, Pak. Tapi Randy anak yang sengaja nakal. Jangan samakan Randy dengan anak-anak nakal yang lain. Waktu di kelas 10, Randy anak yang patuh dan rajin. Tapi sayang, Randy bukan termasuk anak yang paling pintar, bukan anak yang paling ganteng, juga bukan anak orang kaya. Saya cemburu, Pak, karena Bapak Guru sudah pilih kasih sama murid-muridnya. Saya melakukan semua ini agar Bapak mengenal saya dengan baik. Buat saya, ketika seorang guru mengenal muridnya adalah kebanggaan tersendiri. Saya berpikir saya akan lebih mudah memahami pelajaran kalau guru tersebut mengenal saya dengan baik. Ketika guru lebih perhatian, maka murid pun akan menjadi perhatian sama pelajaran. Mungkin begitupun sebaliknya. Guru itu digugu dan ditiru, dan guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Oh iya Pak, kabarnya saya mau dikeluarkan dari sekolah karena saya tidak masuk selama 2 minggu. Saya sakit Pak, tapi kalau memang saya harus dikeluarkan dari sekolah, saya akan terima. Mungkin inilah saat-saat perpisahan kita. Inilah sebuah takdir yang harus saya terima. Inilah upah karena saya pengen dikenal sama guru. Ini salah saya. Buat saya, Bapak dan para guru yang lain adalah orang-orang yang terbaik. Jasa-jasamu tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata.
Saya ingat semua perkataan Bapak. Saya hafal betul semua nasihat-nasihat Bapak. Dan insya Allah saya mengerti apa yang sudah Bapak ajarkan kepada saya. Oh iya Pak, semua PR-PR dari Bapak sudah Randy kerjakan semua. Randy sengaja tidak mengumpulkannya dengan alasan tadi. Maaf ya Pak, telah membuat Bapak jengkel soal sepeda motor Bapak yang kempes. Randy berjanji, Bapak akan selalu Randy ingat. Guru adalah orang tua. Guru tidak ada bekasnya. Bapak adalah guru Randy. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Randy! Irfan, kamu tahu rumahnya Randy? Ya, saya tahu Pak. Antarkan Bapak ke sana. Iya Pak. Mari Pak. Sini kamu! Randy! Kamu anaknya. Maafkan Randy Pak. Bapak yang seharusnya minta maaf sama kamu. Maafkan Bapak, Ren. Randy juga minta maaf sama Bapak. Allahu arju an ara bi zamani hadha li taha kamilul anwari. Allahu arju an ara بزماني حاضا لطه كامل الأنوار.
وشرك إمام المرتجى الأنبياء والحفظ ثم الجاهي الله أرجو أن أرى بزماني حوضا لطه كامل الأنوار الله أرجو أن أرى بزماني حوضا لطه كامل الأنوار ما هي ظلامي وشرك إمامي المرتجى الأنبياء والحفظ ثم الجاهي ما هي ظلامي وشرك إمامي المرتجى الأنبياء والحفظ ثم الجاهي. Selama ini Pak, dan ini cangkong Bapak. Tidak harus jadi nakal supaya dikenal guru. Cukup Randy saja, Pak. Saya kagum sama kamu. Untuk yang terakhir, izinkanlah Randy menyanyikan sebuah lagu untuk Bapak. Terpujilah wahai engkau, Ibu Bapa Guru, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Terima kasih
Gens jiwa satu hati, satu jiwa kita bersama. Ya, terima kasih kepada seluruh teman sobat Gen Jiwa yang sudah mempartisipasikan dirinya dan suaranya, dan kami mengucapkan terima kasih kepada guru-guru dan yang menonton. Terima kasih semuanya, good. Tidak ada satu kata yang pasti aku ungkapkan nggak apa namanya, orang yang penting asan deh film ini. Halo semuanya, ya di belakang gua banyak teman-teman gua, ini semua para pemain film Gen Jiwa, Surah. Mudah-mudahan setelah kita lulus nanti ini bisa jadi kenangan buat kalian semua. Semangat, mantap, oke. Di sini kita mau cerita nih. Kita mau sedih, senang, suka, duka. Kita adain di film ini. Apa lagi kita? Ada sebuah makalah mengatakan bahwa mengatakan al ajru ala qadril masaq, bahwa nih kita udah susah banget, mungkin al masakohnya ntar apa namanya, balasannya itu ntar akan dapat setelah ketika kita kesulitan nanti. Amin. Action. Udah diem aja lo di sini. Ntar kena hukuman lagi ya. Action. Udah lo diem aja di sini. Ntar lo dihukum lagi. Jauh. Enggak mau gua. Action. Udah diem aja lo di sini. Ntar lo dikelanjangin. Action. Udah diem aja lo di sini. Ntar dihukum lagi lo. Dikelanjangin. Action. Udah diem aja lo di sini. Ntar lo dihukum lagi. Action. Udah diem aja lo sih. Tuh kan lupa. Action. Bagaimana kabarnya Pak? Bapak sehat kan? Saya mohon maaf loh kalau saya agak lancang gini seperti ini. Bapak masih Ulang. So imut dong, so imut. Semuanya jadi 35.500. Action. Ih, lah. Gue yang baik. Tadi Kagak. baru tadi. Ulang tahunnya. Coba periksain. Apa yang ini? Coba bukan lah. Tadi saya mau ditraktir sama si Hendra. Lah masa yang kul gini siapa yang mau bayar? Jangan gitu. Jangan bisa aja. Cepetan duitnya mana? Cepetan, duitnya mana? Lu inget apa sih, Bun? Duit apa? Duit monopoli. Taruh yang bayar.